Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari PGSD UNU Jogja. Ingin sedikit mengetahui proses pembelajaran yang terjadi pada masa pandemi ini, dan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Sebelumnya Bapak, namanya Bapak siapa? Nama saya Sarwanto. Saat ini sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Nanggulan untuk mengampu jurusan Teknik Pemesinan yang produktif, seperti itu. Okay. Terus tentang pembelajaran daring ini, kami ingin mengetahui bagaimana cara Bapak mengajar selama pelajaran jarak jauh ini. Jadi selama daring yang kami lakukan, kita menggunakan beberapa media. Salah satunya kita menggunakan Google Classroom. Jadi nanti materi kita upload di sana, kemudian beserta tugasnya dan rangkuman materinya. Selain itu juga kita gunakan media YouTube sebagai pemberian tutorial, karena di teknik pemesinan kan kebanyakan praktikum ya. Kemudian untuk pemberian setiap pagi kita berikan voice call di WA untuk memberikan semangat, motivasi, dan mungkin review untuk materi yang sebelumnya. Lebihnya seperti itu gambaran secara umumnya. Terima kasih. Terus menurut Bapak, media yang paling cocok untuk pembelajaran daring itu sebenarnya memakai apa? Untuk media yang paling cocok itu yang jelas itu, karena kalau daring itu kan butuh kuota besar ya. Yang kita butuh yang tidak butuh kuota besar. Misalkan media yang tidak membutuhkan kuota besar, misalkan kita menggunakan voice call itu kan tidak butuh kuota besar untuk istilahnya mengaksesnya. Selain itu juga kalau kita menggunakan YouTube itu ya kita kan bisa convert videonya menjadi kita convert jadi kecil, jadi tidak makan kuota yang banyak, seperti itu. Terus bagaimana kita memberikan bentuk soal kepada murid selama pembelajaran jarak jauh ini? Untuk pemberian soal, untuk yang saat ini kita berikan, jadi setelah kita berikan materi berupa mungkin PowerPoint atau file PDF, nanti setelah itu kita berikan soal kuis itu dengan platform Google Form ya. Jadi kita buat soal di Google Form, nanti anak tinggal klik ngisi di situ untuk multiple choice biar lebih mudah seperti itu. Jadi kita menghindari untuk soal-soal yang berupa esai. Kita banyak multiple choice, jadi untuk mereview materi yang sudah mereka dapatkan. Intinya hanya untuk ngecek apakah dibaca enggak gitu, seperti itu. Gitu. Terus tentang evaluasinya, evaluasi kepada siswa itu cara Bapak memberikan soalnya apakah sama atau berbeda untuk evaluasi belajarnya itu? Untuk evaluasi nanti kan ada beberapa evaluasi ya. Selain kuis, setiap materi yang kita sampaikan nanti kita ada PTS, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Nah, di situ hampir sama dengan kuis, tapi untuk cakupan materinya lebih luas. Jadi kalau kuis itu kan sekedar hanya memastikan anak itu membaca materi, enggak. Tapi kalau di evaluasi ini lebih kita menggunakan istilahnya pengembangan dari soal. Jadi ya kita sedikit mengadopsi untuk pakai soal yang hot ya, seperti itu. Jadi lebih ke pengembangan soal. Terus ini Bapak, tentang seorang guru kan pasti menilai tidak cuman intelijennya, tapi juga sikap-sikap siswa, mungkin seperti itu. Terus bagaimana cara Bapak menilai tentang sikap siswa, misalnya dalam sikap kesopanan, keseharian, keaktifan yang lainnya itu? Untuk penilaian sikap ya tentunya kita tidak sama seperti kalau dalam tatap muka ya.
Ya mungkin kita bisa menilai sikap anak itu dari chatting dia di grup WA, karena kan kita membuat suatu grup WA, atau kadang kan kalau anak itu kan kadang sering celemongan, misalnya kita guru ngasihkan tugas terus wah ini kok tugas hari tugas ya, itu kan bisa kita lihat sikapnya seperti apa. Jadi sikap anak memberikan komentar di grup WA ataupun kita juga menggunakan grup Facebook juga, atau ya, kita bisa juga lihat status WA-nya seperti apa. Kadang kan anak ketika banyak kasih tugas kadang mereka ngeluh wah tugas lagi kan kita bisa lihat di status Saya WA-nya kan di situ. Ya saya cuman sebatas itu untuk penilaian sikapnya, jadi ya tidak bisa mendalam seperti kalau pembelajaran tatap muka. ya siap. Terus tentang koreksi nih, tentang mengoreksi dan mengevaluasi hasil belajar siswa yang mereka jawab, yang mereka berikan kepada Bapak sebagai gurunya, itu bagaimana cara mengoreksi dan mengevaluasinya? Kalau kita menggunakan platform Google Form itu kan untuk evaluasinya sudah disediakan di sana, berapa jumlah yang menjawab benar, berapa yang jawab salah, berapa yang tidak terjawab, juga presentasinya sudah lengkap di sana. Jadi ya kita tinggal ambil data dari Google Form aja seperti itu. Oh, berarti mudah pakai Google Form ya? Nggih. Oh, oke. Ya mungkin itu saja sedikit yang bisa kita uploadkan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, kemudian mohon maaf bila mengganggu waktunya, dan semoga apa yang kita obrolkan pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi semuanya dan bisa dimotivasi bagi semuanya. Dari saya kurangnya maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.